masa depan. Semoga kita dapat bertemu di masa yang akan datang. Kami adalah mahasiswa Universitas Nias dengan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas D semester 1, kelompok 9, dengan mata kuliah Konsep Dasar IPA dan dengan dosen pengampu Bapak Edward Hareva, SPD, MNAT SC. Kali ini kami akan membahas tentang asam, basa, dan garam. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, teman-teman kita masuk pada materi asam. Tentu asam ini tidak asing lagi telinga teman-teman. Asam adalah suatu zat kimia yang meningkatkan konsentrasi ion H+ ketika dilarutkan di dalam air. Nah teman-teman, ada 3 ahli yang mengembangkan tentang pengertian daripada asam ini. Yang pertama yaitu teori Arrhenius, suatu zat yang jika dilarutkan di dalam air akan meningkatkan konsentrasi ion H+, contohnya asam klorida, ketika dilarutkan di dalam air. Teori yang kedua yaitu teori Bronsted-Lowell mendefinisikan asam sebagai spesies yang dapat memberikan proton kepada zat lain. Teori yang ketiga yaitu teori Lewis mendefinisikan asam sebagai suatu zat yang dapat menerima pasangan elektron dari zat lain untuk membentuk ikatan kovalen, contohnya reaksi antara BF3 dan NH3. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan daripada 3 teori di atas yang dikemukakan oleh para ahli, kita fokus pada teori Arrhenius, yaitu jumlah ion H+ yang dapat kita hasilkan oleh suatu molekul asam disebut valensi asam, sedangkan ion negatif yang terbentuk dari asam setelah melepaskan ion H+ disebut ion sisa asam. Nah, itulah 3 teori yang dikemukakan para ahli. Nah, kita lanjutkan pada sifat asam. Nah, teman-teman, sifat asam ini terbagi menjadi 2, yaitu bersifat fisika dan kimia. Sifat fisika yaitu mempunyai ciri asam, contohnya jeruk, menghantarkan listrik seperti lampu yang ada di rumah kita. pH di bawah 7, bersifat korosif atau mudah berkarat, dan mengubah lakmus biru ke merah. Nah, itulah yang bersifat fisika. Kita lanjutkan pada yang bersifat kimia. Nah, jadi teman-teman, yang bersifat kimia ini memiliki 3, yaitu reaksi pelarutan dalam air di mana asam terurai menjadi kation H+ dan anion. Yang kedua yaitu bila asam bereaksi dengan basa, maka akan menghasilkan garam dan air. Dan yang ketiga, asam mudah bereaksi dengan menghasilkan garam dan gas hidrogen. Nah, itulah yang bersifat kimia. Kita lanjutkan pada pengelompokan asam. Nah, teman-teman, pengelompokan asam ini terbagi menjadi 3, yaitu pengelompokan asam yang pertama, pengelompokan asam yang kedua, dan pengelompokan asam yang ketiga. Nah, pengelompokan asam yang pertama berdasarkan jumlah ion H+ yang dilepaskan, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu asam monoprotik atau melepaskan 1 ion H+, dan yang kedua asam diaprotik melepaskan 2 ion H+, dan yang ketiga asam triprotik melepaskan 3 H+. Nah, itulah pengelompokan asam yang pertama. Kita lanjutkan pada pengelompokan asam yang kedua. Pengelompokan asam yang kedua berdasarkan rumus kimianya atau unsur penyusunnya terbagi menjadi 2, yaitu asam non-oksi atau tidak mengandung oksigen, dan yang kedua asam oksi mengandung oksigen. Itulah pengelompokan asam yang kedua. Kita lanjutkan pada pengelompokan asam yang ketiga berdasarkan kekuatan asamnya atau besarnya derajat ion sisanya dalam air. Terbagi menjadi 2, yaitu asam kuat dan asam lemah. Nah, teman-teman, sekian dari materi saya dan akan dilanjutkan oleh pembahasan tentang basa. Nah, teman-teman, pembahasan basa akan dilanjutkan oleh teman kami. Nah, baik, sekarang kita masuk pada materi basa. Basa adalah suatu zat atau senyawa kimia yang menurunkan konsentrasi ion H+ atau meningkatkan konsentrasi ion OH negatif ketika dilarutkan dalam air. Basa dalam air mengalami ionisasi sebagai berikut, di mana L atau OH dapat terionisasi menjadi L positif ditambah OH negatif. Nah, di sini ada sifat-sifat basa, yaitu basa yang memiliki sifat secara kimia dan fisika.
Nah, sifat fisika basa yang pertama yaitu mempunyai rasa pahit, di mana ketika kita mencicipi atau mengkonsumsi basa, maka kita akan merasakan pahit dari basa tersebut. Yang kedua yaitu dapat mengantarkan listrik. Kenapa basa dapat mengantarkan listrik? Karena basa menghasilkan ion-ion yang banyak dan dapat bergerak bebas sehingga dengan mudahnya mengantarkan listrik. Yang ketiga yaitu pH di atas 7. Yang keempat, jika disentuh licin seperti sabun. Dan yang kelima yaitu mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Nah, sekarang kita masuk pada sifat kimia basa. Yang pertama, reaksi pelarutan dalam air, di mana basa terurai menjadi anion OH negatif dan kation. Nah, di sini ada dua jenis reaksi pelarutan dalam air. Nah, saya akan menjelaskan apa itu anion dan kation. Anion adalah ion negatif sedangkan kation adalah ion positif. Contohnya seperti NaOH yang terurai menjadi Na positif ditambah OH negatif. Sifat kimia kedua, bila basa bereaksi dengan asam, maka akan menghasilkan garam dan air. Contohnya, H2SO4 ditambah NaOH yang dapat terurai menjadi Na2SO4 ditambah H2O. Sekian dari penjelasan saya dan akan dilanjutkan oleh teman kami. Oke, baik teman-teman, sekarang masuk kita dalam materi garam. Baik, garam merupakan hasil perbedaan reaksi asam dan basa. Asam akan menyumbangkan anion atau ion negatif, sedangkan basa menyumbangkan kation atau ion positif. Baik, ada 4 macam warna garam. 1. Kuning, contohnya natrium kromat. Sedang 2. Jingga, contohnya kalium. Yang ketiga, mauve, contohnya kebal klorida. 4. Contohnya ungu, contohnya kalium. Baik, ada 4 rasa garam, yaitu 1. Asin, contohnya natrium klorida. Sedangkan 2. Manis, contohnya timbal ases berasa seandainya sampai tertelan. Ketiga, asam, contohnya kalium. Keempat, pahit, contohnya magnium atau sulfat. Yang kelima, yaitu gurih, contohnya monoradium. Baik, sekarang masuk kita dalam sifat-sifat garam. Sifat-sifat garam adalah zat yang unik dan berbeda dari asam dan basa. Secara umum, sifat larutan garam adalah mengantarkan arus listrik, tidak mengubah warna kertas merah atau biru. Baik, ada 6 sifat-sifat garam. 1. Mempunyai rasa asin. Yang kedua, dapat mengantarkan arus listrik. Yang ketiga, tidak mengubah warna kertas merah atau warna biru. Yang keempat, memiliki pH. Yang kelima, terbentuk dari sisa asam dan sisa basa. Yang keenam, senyawa yang terbuat dari unsur-unsur logam. Baik, sampai sini penjelasan saya, semoga dimengerti. Halo semuanya, sekarang kita masuk pada indikator asam basa. Sebelum saya menyampaikan apa saja yang menjadi indikator, yang harus kita ketahui terlebih dahulu yaitu pengertian indikator. Indikator merupakan alat ukur yang dapat diartikan sebagai alat ukur asam basa. Ada terbagi 2 indikator, yaitu yang pertama adalah indikator buatan, yang kedua adalah indikator alami. Apa saja yang menjadi indikator asam basa buatan? Yang pertama adalah indikator universal. Asam basa merupakan larutan yang ketika dilarutkan berbeda, maka warna akan berbeda. Yang kedua adalah kertas lakmus, adalah alat sederhana yang digunakan untuk menguji sifat asam atau basa suatu larutan dan memiliki 2 warna, yaitu biru dan merah. Yang ketiga adalah phenolfoil, adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi sifat asam atau basa suatu larutan. Sifat phenolfoil yang pertama adalah dalam larutan asam pH 8, phenolfoil tidak
berubah warna. Yang kedua adalah dalam larutan basah pH 8. Phenolfoil berubah menjadi merah muda atau ungu tergantung pada tingkat kebasahan. Keempat adalah jingga. Adalah salah satu indikator pH yang sering digunakan untuk menguji tingkat keasaman dan kebasahan suatu larutan. Yang kelima adalah pH meter. Adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan dengan akurasi tinggi yang digunakan untuk pengukuran suatu kesamaan tanah. Untuk lebih paham lagi kepada teman-teman bisa melihat pada video berikut. Setelah teman-teman telah menonton video, dapat melihat bahwa kertas lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan basah akan berubah menjadi warna biru, sedangkan lakmus biru ketika dimasukkan ke dalam larutan asam akan menjadi merah. Sekarang kita masuk pada indikator alami. Yang pertama adalah kunyit, 2 bunga mawar, 3 kol ungu, 4 bunga kembang sepatu. Baik teman-teman, saya akan mengambil satu indikator alami yaitu kunyit yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari yang sering digunakan untuk bumbu masak. Jadi teman-teman, ini merupakan salah satu indikator asam basa suatu larutan. Jadi teman-teman, ketika kunyit dilarutkan dalam asam maka akan berubah menjadi warna kuning tua, sedangkan jika dilarutkan ke basah akan berubah menjadi jingga kecoklatan. Sedangkan jika dilarutkan dalam larutan netral maka akan menjadi kuning terang. Dapat dipahami lagi kepada teman-teman untuk dapat melihat video berikut.
Baik teman-teman, setelah menonton video tadi, maka kita telah memahami bahwa buatan alami juga dapat merubah larutan asam dan basa. Baik, sekian dari video dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Baik, demikian hasil dari video kami. Semoga video kami bermanfaat bagi adik-adik semua. Terima kasih. Ya ahow.